Ariel. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan dasar negara bagi Indonesia. Dasar negara adalah suatu landasan kehidupan bagi sebuah negara. Dasar negara merupakan tonggak berdirinya sebuah negara, ibarat bangunan tanpa tiang akan roboh, sama halnya dengan negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mengapa? Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah cita-cita nenek moyang bangsa. Dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara, secara tidak langsung bangsa Indonesia sedang mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Dan juga Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber yang ada. Fungsi dasar negara. 1. Sebagai dasar berdirinya sebuah negara. Ketika hendak mendirikan sebuah negara, diperlukan sebuah pemikiran yang mendalam tentang dasar negara. 2. Sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa di bawah pimpinan para penyelenggara negara. 3. Sebagai dasar partisipasi warga negara. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama bangsa. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban, diperlukan dasar negara untuk berpedoman agar terciptanya negara yang maju. 4. Sebagai dasar pergaulan antara warga negara. 5. Sebagai dasar dan hukum nasional. Sebagai sumber hukum, Pancasila berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan aktivitas negara dan warganya. Pembahasan. Ideologi Pancasila adalah sebuah julukan dari 5 dasar kehidupan dan pandangan masyarakat sebagai warga negara. Dan warga negara harus wajib mendukung dan mampu mengkondisikan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup. Pancasila sebagai aplikasi kehidupan dapat kita lihat mengenai Pancasila dijadikan sebagai sumber segala hukum. Hal tersebut juga berkaitan dengan segala kebijakan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang dilarang keras menetapkan kebijakan yang bertentang dengan nilai-nilai Pancasila. Yang dimaksud Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum adalah undang-undang yang telah disahkan parlemen atau pemerintah merupakan implementasi dari Pancasila. Dan semua peraturan undang-undang yang ada, baik tingkat pusat ataupun daerah, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila dikatakan mutlak sebagai falsafah negara, pandangan hidup, dasar negara, sistem dasar ketatanegaraan, dan arah politik. Hal tersebut juga mencabang dalam hal perundang-undangan nasional, dikarenakan UU adalah hal dari implementasi Pancasila sebagai filsafat ideologi negara secara sah. Kesimpulan, fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebagai dasar dan sumber segala hukum yang ada, undang-undang yang telah disahkan harus bersumber dari nilai Pancasila. Sebagai pandangan hidup, dalam konteks warga negara, menyeleksi segala hal ancaman yang mengancam integrasi nasional, sebagai bentuk dari penyajian tindakan HAM, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Aturan ideologi terbuka. Oleh karenanya, kita harus selalu waspada dalam segala tindakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila, dikarenakan tindakan tersebut merupakan ancaman integrasi bangsa baik secara horizontal dan vertikal. Alasan mengapa nilai Pancasila sangat berpengaruh terhadap perilaku yang bertentangan dengan Pancasila dikarenakan sejatinya nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila otomatis akan bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian masyarakat Indonesia. Apabila suatu negara tidak mempunyai dasar negara dan pandangan hidup, maka negara tersebut akan terpengaruh ancaman asing, bahkan tindakan pelanggaran HAM. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berguna sebagai pemersatu antar masyarakat Indonesia. Aspek-aspek yang terkandung di dalam Pancasila sangat kompleks maknanya dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang di kehidupan sehari-hari.
Beberapa contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila berdasarkan bidang di antaranya bidang ekonomi, aktif dalam organisasi koperasi, cinta dan membeli produk dalam negeri, kerjasama ekspor impor. Bidang politik, aktif dalam kegiatan pemilihan pemimpin desa, kabupaten maupun negara, tidak mengisukan lawan politik dengan berita fitnah, saling menghormati dengan pilihan pemimpin setiap orang. C. Bidang pendidikan, memaksimalkan kesempatan belajar yang ada, ikut andil dalam perkembangan kecerdasan penerus bangsa seperti menjadi guru atau dosen. D. Bidang hukum, mengadili seseorang sesuai dengan norma dan HAM yang berlaku, bersikap adil dalam setiap memutuskan hukum. E. Bidang kebudayaan, menghormati dan saling menjaga kebudayaan antar daerah di Indonesia, mempelajari berbagai kesenian daerah sesuai minat. F. Bidang pertahanan dan keamanan, menjaga kerukunan antar warga, ikut serta menjadi abdi negara guna menjadi pilar keamanan dan pertahanan. G. Bidang iptek, penyebaran perkembangan teknologi yang dilakukan pemerintah dilakukan secara merata, ikut serta tidak menyebarkan fitnah lewat media sosial. Maaf. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.